Halo, di video ini aku akan berbagi beberapa kegiatan selama 1 minggu pembekalan akhir calon transmigrasi daerah istimewa Yogyakarta. Jadi meliputi daerah Bantul, Gunung Kidul, Yogyakarta, Sleman, Kulon Progo ya. Jadi selama 1 minggu itu kita menginap di sini untuk mengikuti berbagai pelatihan dari Dinas Transmigrasi dan instansi terkait. Nah, di sini tuh videonya cukup panjang ya. Terus aku juga nggak bisa detail apa yang dijelaskan gitu. Juga bisa, maksudnya nggak aku jelaskan secara menyeluruh. Aku hanya share intinya aja. Intinya di pelatihan kali ini tuh banyak skill yang akan diajarkan oleh Dinas Transmigrasi dan dinas terkait ya, seperti pengolahan produk bikin tempe, terus juga ada pengolahan sampah, juga nanti diajarkan cara mengoperasikan alat pertanian seperti traktor kayak gitu. Terus nanti juga ada juga pelatihan tentang kayak cara bertanam baik secara hidroponik maupun non hidroponik. Pokoknya banyak banget ilmu yang didapat di sini ya. Terus juga di sini tuh juga kayak mental kita tuh dikuatkan dengan dihadirkannya beberapa transmigrasi yang sudah sukses. Jadi transmigrasi yang sudah sukses gitu di sini juga diundang untuk memberikan wawasan kepada calon transmigrasi, memberikan gambaran di sana itu nanti seperti ini, apa yang harus dilakukan. Dan ya kalau aku pribadi, maksudnya aku dan suamiku pribadi memang apa ya, lebih tepatnya suamiku tuh ingin bertani, hanya saja kami memang gak ada lahan. Jadi dengan adanya program transmigrasi ini kami sangat-sangat terbantu gitu. Terus juga apa ya, pokoknya 2024 ini terkejut ya, banyak banget kejutan. Kayak sebenarnya kami itu daftar di 2022 kalau nggak salah ya masuknya tuh, tapi alhamdulillah di 2024 itu dikabarin bahwasanya berangkat di tahun ini gitu. Karena memang apa ya, sebenarnya banyak antrian, hanya saja beberapa orang yang sudah dulu pelatihan itu terpatok kayak kalau nggak pergi ke Kalimantan itu enggak gitu. Kalau kami tuh fleksibel, mau berangkat kemana aja oke gitu. Jadi makanya kami berangkat duluan gitu. Terus dinas pun juga nggak memaksa ya, juga nggak ada pemaksaan kamu harus berangkat di tahun ini. Enggak ya. Jadi misal kalian tahun ini berangkat, terus kalian kayak kurang mantap apa gimana, walaupun udah pelatihan belum mau berangkat, itu tidak apa-apa. Dari dinas itu
tidak ada pemaksaan sama sekali. Kayak ada salah satu peserta itu kalau nggak ke Kalimantan tidak, ya udah dia nunggu kuota yang ada gitu loh, karena memang di tahun ini kebetulan Kalimantan itu nggak ada ya kuotanya itu, karena mungkin udah penuh juga, jadi nunggu gitu. Terus untuk kami itu nanti berangkatnya itu ke Sulawesi Barat ya, ke Mamuju Tengah, ke UPT Salaundiang ya gitu. Berangkat mungkin dari Jogja itu sekitar, mungkin yang satu UPT itu 3 kakak kalau nggak salah, cerita dari suami aku kemarin, tapi lebih tepatnya nggak tahu karena bisa jadi kan karena belum fix pemberangkatan, bisa jadi mungkin ada penambahan atau ada perubahan, kita juga nggak tahu. Cuman kemarin memang diinfo kami berangkat di tahun ini ke Salaundiang. Karena petugas tuh sebenarnya sebelum kita bilang iya gitu, dia konfirmasi gitu, mau tidak ke sini begitu. Terus kami oke gitu. Kami coba cari tahu, oh di sana seperti ini, seperti itu. Terus kemarin juga aku cerita ya di video ini. Kayak kemarin juga ada beberapa video itu kalau di tujuan kami itu ada sedikit masalah. Nah, hal itu tentu saja meresahkan gitu ya, membuat kita bener nggak ya. Nah dari situ kita tanya ke dinas terkait, ke petugas dinas, terus kita dijelaskan, oh iya udah gitu. Ketika udah lega ya, oh ditanya lagi, jadi berangkat nggak ini tahun ini, mau, oh oke, nggak masalah gitu. Intinya dari dinas itu nggak ada pemaksaan sama sekali. Jadi buat kalian misal ingin, terus ada keinginan misal di daerah kalian tuh nggak ada tempat tinggal, kayak aku misal di Jogja ini kontrak gitu ya, nggak punya tempat tinggal, ya udah memutuskan untuk ikut transmigrasi aja gitu. Jadi datang langsung ke kantor dinas transmigrasi setempat untuk mengikuti beberapa prosedurnya ya. Dan yang pasti dari dinas itu seperti yang aku bilang tadi, tidak ada pemaksaan sama sekali, dan juga nggak ada dipungut biaya sama sekali. Bahkan kita itu malah ikut pelatihan seperti ini itu kita malah dapat uang saku. Pokoknya kalau menurut aku pribadi dari dinas Bantul DIY itu effortnya itu luar biasa untuk mendukung calon transmigrasi agar kalau bisa punya kehidupan yang lebih baik, untuk memperbaiki taraf hidup itu luar biasa sekali. Jadi kami di sini benar-benar didukung dari segi mental. Tentu saja ada beberapa pemantapan seperti dengan didatangkan transmigrasi lama yang sudah sukses itu menjadi salah satu penguatan mental gitu, menurut kami seperti itu. Terus dari segi skill juga diberikan banyak skill, mulai dari perkebunan, pertanian, perikanan, pengolahan bahan pangan dan sebagainya. Terus banyak banget pokoknya. Intinya sebelum berangkat itu memang aku sudah cari tahu di sana tuh seperti apa yang didapat gitu. Jadi kalau beberapa kali petugas transmigrasi itu nanya, yakin ini iya gitu, soalnya kami ya kita nggak bayangkan yang enak-enaknya aja, kita juga harus tahu di sana seperti itu nggak mudah, namun menurutku itu lebih baik gitu dibanding kita di sini. Tentu yang pasti tempat tinggal nggak ada gitu ya, di sana dikasih tempat tinggal gitu ya. Terus juga di sini nggak ada lahan,
udah ada lahan pertanian di sana, dikasih lahan pertanian, lahan pekarangan, lahan usaha, dimana dengan di situ kita bisa bisa untuk menanam berbagai, di sana kita bisa menanam berbagai tanaman gitu ya. Seperti di video ini kita dijelaskan beberapa tanaman, misal misal ubi gitu ya. Ubi kalau kita tanam dengan cara seperti ini bisa menghasilkan ubi sekian kayak gitu, dengan teknik yang seperti ini, seperti itu. Dan hal itu tentu saja sangat-sangat membantu kami calon transmigrasi untuk menambah wawasan. Jadi kita punya gambaran nih, pertama dengan didatangkan dengan didatangkan transmigrasi yang sudah sukses, itu kami punya gambaran nanti itu kira-kira apa sih yang mau ditanam, apalagi ditambah dengan beberapa materi yang disampaikan gitu. Sebelumnya aku minta maaf kalau misal di video ini penjelasanku mungkin nggak mudah untuk dipahami atau kalian sulit memahami penjelasanku, karena ya itu tadi aku juga masih belajar ya. Nah di sini kalau dari video ini dijelaskan cara menggunakan apa sih ini, kayak kalau zaman dulu ini namanya luku, tapi ini udah sedikit modern. Aku inget banget dulu zaman kakekku itu ya, mengolah sawahnya itu seperti ini, tapi dulu masih manual ya. Alat-alatnya ini tuh dari kayu gitu. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan udah ada modernisasi ya, tentu saja zaman sudah berubah gitu ya. Dengan harapannya dengan semakin adanya perubahan zaman ini juga pertanian itu jadi lebih mudah dan menyenangkan. Kenapa kok balik lagi ya, kenapa kok suamiku itu pengen pertanian ya, karena itu tadi ya, semakin kesini itu makin sedikit orang yang mau bertani, padahal itu menjadi salah satu penopang besar untuk perekonomian gitu. Jadi terus juga pendapat aku dan suami ya, transmigrasi itu intinya ketahanan pangan keluarga. Jadi kita ini ketahanan pangan keluarga itu tercukupi. Kalau mau hasil yang lebih nanti gitu, nah itu bisa diusahakan kalau kita punya lahan. Nah sedangkan kalau kami sekarang di Jogja ya, di Bantul tepatnya, kami KTP-nya Bantul, itu tempat tinggal kami masih ngontrak. Lahan pertanian juga tentu aja belum punya ya, kayak gitu. Makanya kenapa ketika ada program ini kami itu sangat-sangat terbantu gitu. Dan tentu saja ini dengan kesadaran penuh tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun. Jadi ini kesadaran kami sendiri. Kami mendaftar, kebetulan suami itu mendaftarnya lewat website, terus kemudian petugas konfirmasi data dan lain-lain seperti itu. Nah untuk apa yang akan didapat dan sebagainya nanti aku akan share ketika aku sudah berangkat ya. Jadi bantu like, comment, dan subscribe tentunya. Terus juga selain itu kebetulan anak kami itu belum masuk usia sekolah. Ketika dapat kabar berangkat di tahun ini ya, tentu saja itu menjadi salah satu poin. Kebetulan anaknya belum mulai sekolah, jadi lebih mudah gitu. Takutnya ketika anak itu sudah sekolah gitu kan, dia agak berat ya meninggalkan teman-temannya gitu. Nah kalian balik lagi ke video. Di video ini pokoknya pelatihan kali ini tuh lengkap banget ya. Jadi kalian nggak akan sia-sia gitu, karena bener-bener dari dinas itu sebelum berangkat itu dengan diadakannya berbagai pelatihan itu harapannya tentunya ketika kita nanti sudah di
ditempatkan di OPT itu bisa diterapkan, walaupun nanti pada kenyataannya mungkin iklimnya berbeda, mungkin kondisi lahannya itu berbeda. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi kami calon transmigrasi. Begitu, kurang lebih seperti itu. Buat kalian misal yang ingin transmigrasi, coba dulu diikutin, ditonton beberapa. Sekarang itu udah banyak konten kreator transmigrasi yang sudah dulu di sana terus bikin video, bikin konten. Intinya mereka jadi konten kreator gitulah, menjadi salah satu penghasilan tambahan ya, bonus lah. Itu kalian bisa melihat, oh di sana itu nanti dapatnya seperti ini, oh tempatnya itu seperti ini. Yang pasti memang infrastrukturnya jauh banget dibanding di Jawa, itu udah pasti. Tapi kalau aku ya nggak kaget gitu, soalnya aku juga dulu kan di desa juga, zaman aku sekolah SD juga jalannya itu nggak mudah seperti sekarang. Aku pernah mengalami berangkat sekolah itu SD itu, kalau habis hujan itu sepatu ditenteng karena jalannya itu becek gak karuan gitu. Tapi ya aku nggak tahu juga nanti di tempatku, tujuanku nanti seperti apa. Berharapnya tetap bisa survive dengan kondisi sehingga suatu saat kita bisa lebih baik lagi. Nah, demikian video kali ini. Memang isi video dengan isi suaranya itu memang isinya berbeda, tapi kurang lebih seperti itu ya, karena aku juga sedikit bingung ya mau berbagi cerita apa. Nggak mungkin hasil dari pelatihan aku upload begitu aja tanpa adanya editing ya.